Bentar. Oke. Oh ya, sebelumnya aku mau ngingetin juga kalau misal kita nanti belajarnya dua arah ya. Jadi kalau misal ntar aku ada kesalahan atau misal ada sesuatu yang kurang, bisa saling untuk melengkapi. Kebetulan kita kan dari kelas yang bermacam-macam, jadi dosen kita juga bermacam-macam, jadi ilmunya juga bisa agak berbeda meskipun apa yang dipelajari sama. Oke, sebelumnya tentang likuidasi persekutuan. Jadi di bab likuidasi persekutuan ini kita tuh ada beberapa materi ya. Jadi materinya itu udah aku pisah-pisah seperti yang ada di sheet di bawah ini. Jadi nanti ada likuidasi yang simple, ya aku tulisnya di sini pembukaan. Habis itu yang solvent partnership itu yang kalau misal ada anggota yang nilai ekuitasnya tuh negatif, debit atau negatif. Terus berikutnya ada save payment, terus ada installment, dan ini ada jurnalnya. Nah, aku di sini misah karena emang installment tuh bertahap panjang, jadi aku pisah di sheet yang berbeda jurnalnya. Terus yang terakhir ada cash distribution plan. Oke, kita langsung mulai yang pertama. Yang pertama itu tentang likuidasi pembukaan yang simple. Jadi di sini tuh aku udah bikin soal, tapi aku nggak ngecek, mungkin soal ini agak cacat dikit. Nanti kalau misal ada kecacatan yang perlu diperbaiki, teman-teman bisa langsung ngomong ya teman-teman. Soalnya ini aku benar-benar bikin nggak aku koreksi banget, jadi langsung sejadinya. Soalnya kebetulan kemarin dari pribadi sendiri sedang ada berbagai macam drama di rumah, jadi mohon maaf kalau nanti kurang jelas. Oke, yang pertama kita lihat di sini tuh ada aset dan liabilities dari persekutuan A dan B. Nah, di sini bisa dilihat saldonya ada 800.000. Aset terdiri dari cash, AR, inventory, dan PPE. Terus liability-nya terdiri dari akun payable. AP itu akun payable ya teman-teman ya. Aku mau nulis panjang-panjang, jadi aku nulis akun payable, AR akun receivable. Kalau NP berarti itu notes payable. Terus ada loan from A kapital, dan B kapital. Nah, dalam likuidasi, itu yang pertama bikin statement likuidasi. Statement likuidasi. Nah, untuk istilahnya bisa menyesuaikan dosen masing-masing ya teman-teman. Kebetulan karena dosenku itu sedikit longgar, jadi aku kalau ngasih suatu istilah tuh suka-suka aku gitu, kayak seenaknya di lidah. Terus yang kedua tuh kita lihat ada saldo awalnya. Kita lihat saldo awal. Saldo awal bisa dilihat dari nanti ada tabel neraca periode yang akan dilikuidasi di soalnya. Nah, ini neraca yang aku maksud. Misal dari soal yang aku bikin. Terus yang nomor 3, setelah kita melihat saldo awal, kita tuh bakal melihat adanya transaksi sebelum likuidasi. Nah, nanti itu biasanya ada transaksi-transaksi. Nah, ini contoh transaksinya ya. Ada 1, 2, 3. Terus kemudian yang keempat. Yang keempat itu kita akan melakukan cash distribution. Nah, biasanya tuh tahapnya ini kadang terlewat ya teman-teman ya. Aku kadang ngerjainnya tuh ini selalu terlewat. Nah, di cash distribution ini nanti ada satu yang paling utama itu ya, bayar utang. Jadi itu selama persekutuan kita ada utang, itu transaksi yang harus pertama kali sebelum duit-duitnya dibagikan ke anggota, itu tuh harus bayar utang. Ini wajib banget. Nah, bayar utang itu wajib banget.
Nah, kalau misal utangnya semuanya udah terbayar, itu baru kita lanjut bagi-bagi duit ke anggota. Nah, setelah utangnya dibayarkan, baru kita bisa bagi-bagi duit ke anggotanya, yaitu ke A dan B. Oke, pertama kita bisa langsung masuk. Yang pertama, kita akan bikin statement untuk likuidasi. Di sini ya, teman-teman ya. Statement untuk likuidasi. Nah, di sini tuh aku ini bingung aku nulisnya apa. Jadi aku tulis ini ada transaksi aja lah ya. Ada transaksi. Nah, terus aku bagi di sini ada kolom cash. Kemudian ada kolom non cash. Soalnya asetnya bisa dibagi dua, cash dan non cash. Jadi aku pisahin. Terus liabilities. Liabilities karena ujung-ujungnya akan dibayarkan semua, jadinya aku ini liabilitiesnya yang ke pihak eksternal ya, pihak eksternal. Nah, liabilities ke pihak eksternal. Terus ada ini E capital, B capital, equity-nya aku pisah. Nah, terus ini ada utang yang ke anggota. Nah, karena ini utangnya ke anggota, aku pisahin aja. Loan from A. Nah, ini khusus, benar-benar khusus buat yang eksternal. Terus kita tahap pertama, kita nyatet saldo awal. Sekarang kita lihat saldo awal cash. Cashnya berarti kita lihat di bagian aset. Ada 60.000, kita catat di sini. Terus non cashnya berarti 800.000 dikurang 60.000. Ketemu 740.000. Kemudian liabilities kepada pihak eksternalnya. Ada 200.000. Terus E capitalnya ada 400.000, B capitalnya ada 100.000, terakhir loan from A-nya ada 100.000. Nah, untuk posisi-posisi seperti ini sebenarnya ini enggak diatur banget ya teman-teman, bisa bebas sesuka teman-teman. Nah, karena ini aku biasanya di SOFP nulisnya aset, liabilities, dan equity, jadi aku nulisnya gini. Nah, terus untuk loan from A, kenapa bisa ada di sebelah kanan? Soalnya kemarin aku lupa nggak nulis di liabilities-nya, jadi aku sempilin di bagian sini. Yang penting jangan sampai ada yang kelewatan. Pokoknya semua akun-akun yang ada di sini, angkanya, jumlahnya, itu harus tercatat di sini. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, setelah kita nyatet saldo awal, berikutnya kita lihat transaksi sebelum terjadinya likuidasi atau pembubaran. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 transaksi. Jadi transaksi-transaksi ini bakal kita masukin ke dalam statement yang sudah kita buat. Nah, transaksi yang pertama terjadi penjualan PPE. Jadi ditulis di sini sale of PPE. Nah, berapa sih yang terjual? Yang terjual bentar ya teman-teman ya, aku bikin ke akun semua. Nah, yang terjual itu sebesar 450.000. Berarti cash kita nambah 450.000. Terus karena PPI kita dijual, jadinya non cash aset kita dikurang sebesar 400.000. Nah, di sini kan nggak aku tulis berapa sih PPI yang dijual. Biasanya kan PPI kan ada macam-macam. Ada bisa gedung, peralatan, harganya macam-macam. Nah, di sini kan aku gabungin dan udah net dari depresiasi sebesar 400.000. Nah, di sini aku asumsiin terjual semua. Jadi di sini langsung dikurang 400.000. Setelah itu, nah kan berarti akan dijual 450. Bukunya 400. Berarti ada gain 50. Berarti ada gain sebesar 50.000. Nah, 50.000 ini gainnya kita akan distribusikan ke masing-masing modal anggota. Yang pertama kita ke A capital. A capital berapa sih jatahnya? Nah, bisa dilihat di samping sini, A itu jatahnya ada 80%, sedangkan B jatahnya ada 20%. Jadi di sini 80% dikali gain tadi 50.000, ketemu 40.000. Capitalnya bakal nambah 40.000. Terus yang B
tinggal selisihnya sebesar 10.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang nomor 2. Yang nomor 2 yaitu ada penjualan inventory. Nah, di sini inventory itu terjual sebesar 220.000. Sedangkan dicatatnya sebesar di neraca tercatat sebesar 250. Nah, artinya terdapat loss sebesar 30.000. Nah, loss 30.000 ini juga kita distribusikan. Karena di situ loss berarti nilainya menjadi minus. Nah, di sini aku tambahin kan jadinya kan loss 30.000 dikali 80% sebesar minus 24.000. Nah, kemudian yang di sini tinggal selisihnya 30.000 dikurang 24.000 itu 6.000. Atau pakai 20% per 80% dikali 24.000. Ketemunya sama 6.000. Terus berikutnya kita masuk ke transaksi yang terakhir nomor 3. Itu ada AR tertagih 20.000, sisanya dijual 60.000. Nah, di sini aku bikin ke dalam 2 transaksi, collection of AR dan sale of AR. Nah, yang collection of AR di situ ada 20.000. Berarti AR-nya juga berkurang 20.000. Cash-nya nambah 20.000. Kemudian penjualan AR. Di sini AR tadi sisanya dijual 60.000. Berarti dapat duit 60.000. Terus kita lihat akun receivable itu sisanya berapa sih? Tadi kan udah tertagih 20.000. Saldonya 90.000. Berarti 90.000 dikurang 20.000 ketemu 70.000. Berarti saldo AR kita berkurang 70.000. Nah, karena kita cuma dapat cash 60.000, jadinya kita ada rugi sebesar 10.000. Rugi itu kayak yang tadi di atas, kita distribusikan ke capital masing-masing anggota. Di sini tadi A sebesar 80%, 80% kali 10.000 sama dengan minus 8.000. Terus sisanya masuk ke B capital sebesar minus 2.000. Nah, setelah kita mengalokasikan semua transaksi, akan kita dapatkan namanya pre-distribution balance. Jadi balance sebelum didistribusikan. Rumusnya tinggal beginning ditambah semua transaksi-transaksi tadi. Sebesar hasilnya cash-nya 810.000, terus non-cash-nya hasilnya 0 karena benar-benar habis semua transaksi ini terkait non-cash asetnya. Habis, terus utangnya karena belum dibayar ya masih ada 200.000. Terus capitalnya juga disumkan atau ditambahkan semua dari 400.000 ke bawah ketemu 408.000. Kemudian yang B capital juga sama, disumkan semua dari atas sampai bawah ketemu 102.000. Terus yang ini loannya juga belum diapa-apain masih tetap 100.000. Nah, terus kita masuk ke tahap yang keempat, yang cash distribution yang A, bayar utang. Nah, karena di sini kita ada 2 utang, akun payable dan loan from A, ini kita bayarkan dulu, jangan sampai kelewatan pokoknya. Pokoknya jangan sampai kita udah membagikan duit, tapi ternyata persekutuan kita masih punya utang. Itu nggak boleh. Nah, kita pertama bayar utang tuh yang paling utama ke pihak eksternal ya. Jadi di sini biasanya tuh kalau di modul di sini ditulisnya priority liabilities. Nah, namanya juga ke pihak eksternal kan, kalau misal ke orang lain ya juga mesti kita utamakan. Yang diri sendiri ya lewatin dulu lah. Makanya di sini dibayarkan dulu yang dari pihak eksternal sebesar 200.000. Jadi cash kita berkurang 200.000, utang kita juga berkurang 200.000. Terus yang terakhir, utang kita ke A, utang persekutuan maksudnya. Ke A sebesar 100.000. Jadi di sini berkurang 100.000, duitnya juga berkurang 100.000. Nah, habis itu aku pisah, ada segmen berbeda itu ada balance after payment, setelah pembayaran.
Jumlahnya sebesar pre-distribution balance dikurangi dari hasil pembayaran tadi. Ketemu sebesar 510.000. Nah, di sini masih tetap E capitalnya nggak ada perubahan, B capital nggak ada perubahan, terus kedua utang udah dilunasi. Terakhir, setelah kita bayar utang, tinggal bagi-bagi duit ke anggota. Kita lihat cash distribution. Di sini sebesar 510 karena udah nggak ada beban-beban atau kewajiban apapun di partnership, berarti semua kas yang tersedia sudah siap untuk dibagikan ke anggota dan sudah siap untuk dibubarkan. Nah, kita lihat E capital dia mendapatkan jatah sebesar 80%. Berarti 80% dikali 510. Ketemu 408.000. Kalau enggak gitu juga sebenarnya ini kita menyesuaikan ke saldo capital yang masih ada. Nah, kebetulan ini sama 408, 408. Terus yang di sini berarti sisanya sebesar 510 dikurang 408 itu 102 atau 20% dikali 510 juga 102 atau pakai cara ini 20% per 80% dikali 24 mana 24 set 408 ketemu 102. Nah, setelah kita membagikan cash kita maka ending balance-nya akan habis semua. 0. Jadi sudah resmi dibubarkan. Kemudian kita lanjut ke jurnalnya. Nah, jurnal yang dibuat itu jurnal yang ada di tabel, jurnal yang ada di statement. Nah, jadi yang di jurnal itu yang ini di sini, ting 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 ting. Nah, yang di sini. Yang ada di transaksi ini yang bakal dijual. Yang ada di transaksi itu. Kecuali ini ya, ini karena ini balance ya nggak usah di jurnal. Nah, ini nggak usah di jurnal. Nah, itu yang kuning-kuning di jurnal ya. Pertama, jurnal pertama. Ada sale of PPE. Berarti kita akan mendapatkan cash sebesar 400. Ini aku kecilin. Masih kelihatan nggak teman-teman? Sama aja. Nah, di sini ada sale of PPE, itu kita dapat cash sebesar 450.000. Sebesar ini cashnya 450.000. Kemudian PPE-nya kita kreditkan hapuskan sebesar 400.000. Nah, selisihnya G-nya kita masukkan ke ada A dan B capital 40.000, 10.000. Kemudian yang berikutnya B, sale of inventory. Nah, di sini kita mendapatkan cash sebesar 220.000. Terus inventory-nya kita berkurang 250.000. Loss-nya kita distribusikan merata sesuai presentasi tadi 24.000 sama 6.000. Kemudian di sini ada collection of AR dan sale of AR. Nah, di sini aku gabungin ya. Jadi cash-nya dia dapat 20.000 tambah 60.000 sebesar 80.000. AR-nya berkurang sebesar 20.000 sama 70.000, 90.000. Kemudian ini salah ya, ini bukan kredit tapi di sini. Nah, terus ada loss-nya tadi 8.000 sama 2.000. Terus berikutnya payment to creditors. Di sini ada ini kebalik ya teman-teman ya. Loan to A-nya 100.000, terus yang ini 200.000. Cash-nya 300.000 sesuai. 200 tambah 100, 300. Terus terakhir kita cash distribution. Di sini cash yang didistribusikan kan ada 510.000.
Terus capitalnya A dan B ada 408 sama 102.000. Jadi sudah selesai untuk yang likuidasi yang simple. Jadi bagaimana teman-teman, ada pertanyaan atau ada yang mau dikoreksi? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu aja. Oke, bentar ya. Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau misal loan from A-nya itu digabung langsung sama liabilities? Nah, kalau misal digabung sama liabilities sebenarnya bisa. Nah, kenapa sih alasannya ini terpisah? Alasannya dipisah itu gara-gara adanya tadi yang aku bilang. Kalau pihak eksternal, macet. Kalau pihak eksternal itu priority. Nah, kalau eksternal itu prioritas, makanya di sini dipisahkan. Jadi takutnya tuh kayak misal yang kita tuh nggak bisa bayar ke loan from A gitu. Jadi kita pisahkan dulu. Soalnya tuh kayak ke pihak eksternal kan sangat prioritas gitu. Makanya di sini dipisahkan 200.000 sama 100.000-nya. Gitu sih kalau menurutku. Soalnya emang pihak eksternal itu prioritas. Lebih tinggi lah derajatnya dibanding pihak internal. Gitu sih kalau menurutku. Mungkin teman-teman ada tambahan menurut pendapat teman-teman atau dosen yang sudah menjelaskan. Oh, terus berikutnya ada pertanyaan. Kalau misal non-cash asetnya nggak dijual semua, memungkinkan nggak? Perlakuannya gimana? Itu memungkinkan ya. Kalau misal non-cash asetnya tidak terjual semua itu memungkinkan. Nah, biasanya kalau tidak terjual semua, kemarin kalau nggak salah di kelasku ada yang iseng nanya deh. Kalau misal nggak terjual semua itu nanti masuknya lanjutnya ke installment ya. Jadi itu belum bubar, masih lanjut. Kalau nggak salah aku kemarin bacanya gitu sih yang di kelasku. Mungkin ada yang mau nambahin atau kiranya sudah cukup. Bentar teman-teman. Lanjut aja ya, Ham. Oke, terus berikutnya kita ke yang solvent partnership ya. Nih, di sini soalnya mirip, aku miripin aja. Aku miripin aja soalnya. Cuma beda di transaksi, insya Allah. Atau di sini ikut berubah ya? Kayaknya berubah juga deh. Oke, lanjut aja kita coba lihat soalnya. Step-stepnya seperti tadi ya teman-teman. Kita buat statement ini, statement likuidasinya. Habis itu kita masukkan saldonya. Pertama, beginning balance-nya ada cash-nya 60.000, non-cash-nya berarti selisihnya 740.000, liabilities-nya ada 200.000. Terus di sini ada A, B, dan C capital. A-nya 400.000, B-nya 190.000, dan C-nya 10.000. Kepemilikannya ini. Oke, seperti tadi, kita lanjutkan dengan memasukkan transaksi-transaksi. Pertama, penjualan dari PPE. PPE terjual sebesar 410.000. Berarti cash kita nambah sebesar bentar. Nah, berarti cash kita nambah sebesar 410.000. Terus PPE kita berkurang sebesar 400.000. Nah, selisihnya kita masukkan ke A, B, dan C capital sesuai dengan persentase pembagiannya. A dia dapat 60%, 60% kali 10.000, 6.000, terus ini 30%, yang C dapat 10%.
Kemudian lanjut ke sale of inventory. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada salah angka bisa dikoreksi juga ya. Sale of inventory. Di sini inventorinya terjual sebesar 150.000. Jadi cashnya kita dapat 150.000. Terus non cashnya kita berkurang, inventorinya terjual semua ya asumsinya ya. Berkurang 250.000. Mungkin ya ini selisihnya ruginya jauh banget ya teman-teman, harap dimaklumi. Mungkin ini persekutuannya benar-benar udah di ambang kehancuran, makanya emang dijualnya ya segitulah, rugi nggak apa-apa, yang penting terjual. Terus di sini kerugiannya kita bagikan ke A, B, dan C capital juga sesuai dengan persentase. Jadi ketemunya 60.000, 30.000, sama 10.000. Terakhir collection dari AR dan penjualannya. Nah, collection AR kita mendapatkan sebesar 20.000. AR-nya berkurang 20.000. Terus sisanya dijual sebesar 30.000. Nah, berarti dapat cash 30.000, AR-nya berkurang sebesar selisihnya. Kayak tadi 90 kurangi 20, sebesar 70. Selisihnya jadinya ke loss. Loss-nya ada sebesar 70.000 kurang 30, ada loss sebesar 40.000. Loss itu kita alokasikan juga 60, 30, 10. Ketemu loss 24, loss 12, sama loss 4.000. Setelah itu, setelah transaksinya kita masukkan semua, kita akan ketemu pre-distribution balance. Di sini kita tambahkan dari saldo beginning, ditambahkan transaksi-transaksi tadi, ketemu 670, yang ini 0, yang ini enggak ada apa-apa, tetap. Terus yang ini jadinya 322, ini 151. Nah, yang ini dia jadi saldonya debit 3.000 minus 3.000. Nah, setelah itu kayak tadi kita akan bayar utang. Pokoknya utang itu wajib banget, utangnya harus dibayar dulu. Payment to creditor 200.000 dibayarkan. Oke, sudah selesai. Habis itu ada balance after payment-nya 670 dikurangi tadi 200.000 habis bayar, ketemu 470. Nah, di sini ada kapitalnya tetap 322, ini 151, yang ini masih debit 3.000. Nah, kalau di sini itu tuh ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Kalau misal terjadi kasus debat kayak gini, yang pilihan pertama itu pribadi nyetor aset, atau yang kedua anggota lain patungan. Anggota lain patungan. Nah, kalau pribadi nyetor aset, berarti di sini si C karena dia yang negatif sendiri, dia nyetorkan uang 3.000. Di sini berarti dia kapitalnya juga nambah 3.000. Nah, kalau misal alternatif lainnya yang anggota lain patungan, berarti di sini capitalnya akan berkurang. Kan 3.000 kurangnya, berarti 3.000 tadi ini 6/9, jadi kan si A sama B patungan, jadinya 60% tambah 30%, 90%. Nah, jadinya aku tulis di sini nolnya aku hilangin 6/9. Dikali 3.000, ketemu 2.000, terus yang sini tinggal 3/9, dikali 3.000, ketemu 1.000. Ini alternatif lainnya. Nah, habis itu tinggal dikurangkan hasil ini, maka akan ketemu ending balance. Nah, ending balance di sini aku makanya ending balance-nya sesuai itu ya, yang C-nya nyetor. Jadinya di sini 0, B capitalnya tetap 151.000, ininya tetap 322.000. Bentar ya yang tanya ya. C. Terus
ini. Habis itu kita distribusikan kayak biasa. Nah, untuk jurnal seperti tadi yang di jurnal itu yang transaksi di samping-samping sini, yang transaksi di sini kayak tadi. Pertama tadi kayak biasa, PPE dijual berarti ada cash dapat berapa, untungnya, terus sama di kreditnya. Terus yang B, dia menjual inventory. Berarti cash-nya dapat berapa? 150 sesuai yang di tabel. Habis itu inventorinya dikurangkan sebesar 250.000. Ruginya kita taruh di debit. Terus, nah yang C juga sama kayak yang tadi. Si yang C berarti dia dapat cash sebesar 20 tambah 30, 50.000. Akhirnya berkurang 90.000. Loss-nya juga didistribusikan. Terus ini bayar utang AP pada cash 200.000. Terus kemudian yang itu tadi yang nyetor duit. Ini kalau misal dari pihaknya C yang nyetor, maka cash pada C capital sebesar 3.000. Tapi kalau misalnya di situ patungan, berarti A capital berkurang 2.000, B-nya berkurang 1.000, terus C-nya nambah 3.000. Nah, terus di sini terakhir cash yang didistribusikan. Ini kalau misal yang nyetor C pribadi, maka A akan mendapat 322.000 dan B akan mendapat 151.000. Cashnya 473 sesuai balance akhir. Terus kalau misal yang tadi yang 3.000-nya itu patungan, maka di sini kan 322 dikurangi 2.000, ketemu 320.000. Terus 151 kurangi 1.000, ketemu 150.000. Terus ini 470.000 cash-nya yang berkurang. Soalnya kan di sini kan dia jurnalnya langsung masukkan ke capital. Jadi cash-nya dia nggak nambah jadi 473. Oke, gitu sih. Terus tadi ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan, gimana kalau kasusnya itu ada loan from A-nya? Kalau misal ada kasus loan from A-nya, itu tetap utangnya harus dibayar dulu ya. Dan ntar kita bisa lihat hasilnya tuh apa namanya? Hasilnya tuh selisihnya jadi berapa. Tapi menurutku karena loan from A itu kan dia bentuknya utang. Loan from A itu kan utang. Karena loan from A itu utang bentuknya, maka secara otomatis dari sisi debit cash-nya juga akan nambah. Jadi kalau misal di transaksi ini aku nambahin loan from A, berarti ya cash-nya juga aku nambahin sebesar loan from A itu. Jadinya ya nggak terlalu berpengaruh, tetap aja sebenarnya. Gitu sih, kecuali kalau misal ada loan from A tapi ekuitasnya diperkecil lagi. Nah, itu bisa menyebabkan perubahan di sini. Tapi kalau misal ada utang, pokoknya segala jenis utang tuh harus diselesaikan dulu sih. Sebelum terjadi transaksi ke bawah-bawah sini, utang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu sepahamku sih. Tapi teman-teman bisa nambahin kok misal ada pendapat lain. Soalnya setahu yang aku dapatkan dari dosenku seperti itu. Kalau teman-teman lain gimana bisa ditambahkan? Jadi meskipun ini sama-sama utang tetap diutamakan yang keluar dulu. Di modul kan juga ada tulisannya kan. Di situ tuh di modul kalau nggak salah tulisannya tuh priority liability kalau nggak salah gitu. Habis itu baru yang bayar utangnya. Nah, seingatku gitu tulisannya. Gitu sih teman-teman sepahamku kalau misal terjadi ada utangan. Pokoknya utang harus hilang pertama. Mungkin teman-teman bisa nambahin atau misal cukup kita langsung lanjut. Boleh tanya nggak? Lanjut aja, oke. Terus berikutnya kita lanjut ke yang bentar. Oh, terus ada itu loan from A-nya gitu di offset sama capital A. Oh, kalau misal masalah offset ini biasanya tergantung dari transaksinya ya. Tapi setahu aku kalau utang mau di offset, aku nggak mau sih. Soalnya aku ngutangin tuh kayak duitku keluar gitu. Jadi aku
nggak mau. Aku nggak mau kalau misal utangku kok di offset sama saldo modalku sih. Misalnya aku punya receivable ke orang lain, terus di offsetin ke modalku yang ada di dia, aku nggak mau. Nah, biasanya tuh yang di offset itu tuh yang apa namanya loan due to A, bukan yang from A. Tapi biasanya tuh ada si partnership ini dia tuh ngutangin ke pihak lain atas namanya si A. Nah, itu baru biasanya yang di offset. Biasanya gitu sih. Terus waktu membagi kas akhir itu langsung dikurangi sama capital atau pakai proporsi. Nah, sebenarnya kalau untuk pembagian akhir itu saranku menyesuaikan kapital ya. Menyesuaikan kapitalnya. Soalnya biasanya tuh kalau misal kita menyesuaikan proporsi, kadang tuh nggak pas. Kemarin aku latihan soal, ada tugas sih, di kelasku ada tugas, terus aku udah ngerjain kebetulan. Nah, waktu aku ngerjain kok proporsi sama capital, B capitalnya kok nggak sama. Kayak misal kalau sesuai proporsi ada 100.000, ada 100.000. Terus yang B ada 50.000, terus yang C ada 10.000. Tapi di sini tuh jadinya kayak beda gitu loh. Di sini ada 60.000, terus di sini ada 50.000, terus di sini ada 40.000. Kok 40.000 sih? Ada 50.000 juga. Nah, biasanya kalau misal terjadi seperti ini kan ntar malah menyebabkan capitalnya kan jebol atau capitalnya ada yang kurang, padahal cashnya udah habis didistribusikan. Jadi menurutku itu menyesuaikan dari saldo capital masing-masing. Gitu sih menurutku sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengoreksi. Itu sih kalau menurutku. Jadi bisa sesuai proporsi atau tidak. Tapi kalau misal itu berbeda ya sesuaikan dengan capital masing-masing aja. Terus berikutnya itu kalau itu tahu partner bayar 3.000 atau ditanggung partner lain gimana ya? Nah, kita tahunya itu 3.000-nya itu ditanggung si terutang si C atau dibayarkan A sama B itu tergantung dari transaksinya atau di perjanjiannya ya. Kalau misalkan biasanya kan ya misal kita masuk ke persekutuan, aku yang posisinya aku harus bayar 3.000, kebetulan rumahku ya kebakaran lah atau kena bencana apa benar-benar habis semuanya, aku nggak punya apa-apa, ya aku bakal minta ke anggota lain buat bayarin dulu. Soalnya yang pribadi itu kan ada dari aset pribadi atau kreditor pribadi atau dari apa-apa yang pokoknya intinya pribadi lah, dari pribadi itu. Nah, kalau misal benar-benar nggak bisa ya minta tolong ke orang lain gitu sih. Jadi tergantung dari transaksinya di soalnya gimana diketahuinya. Jadi jangan sampai terlewat. Kalau misal tidak diketahui di soal gimana, lebih milih yang mana? Kalau misal tidak diketahui di soal bisa menggunakan asumsi sendiri ya. Kayak ini aku menggunakan asumsi sendiri, aku pakai yang dia di pribadi aja menurutku. Tapi ya sebenarnya sama aja sih jatuhnya sih. Suka-suka kita enaknya pakai yang mana. Terus mau tanya kalau misal predistribusinya itu minus. Predistribusinya itu minus yang bagian. Predistribusinya itu kan minus, oke. Terus bagaimana pembayaran utang dari ABC kalau C juga sudah minus kapitalnya. Misal transaksi sebelum likuidasinya itu pembelian semua. Oh, dia tuh mau likuidasi tapi pembelian semua. Jadinya dia utangnya jadi utangnya dia jadi banyak dan cashnya jadi kurang gitu. Nah, kalau misal posisinya kayak gitu, kan dia tuh karena kesalahannya tuh malah transaksinya di sini tuh dia ternyata beli semua, purchase, jadinya duitnya dia kurang. Oh, jadi gitu. Kalau misal dia duitnya kurang dan di sini menyebabkan hasilnya minus, menurutku bisa dilanjutkan ke ini. Malah keklik. Bisa lanjut ke installment, maksudnya di situ kan minus, terus masa kamu mau bagi-bagi aset yang udah dibeli dalam bentuk aset kan itu jarang terjadi kan.
Ya, tapi bisa saja seperti itu. Jadi karena kayak misal kita punya persekutuan, sebelum terjadi likuidasi kita malah beli macam-macam. Itu tuh kayak kamu tuh mau membubarkan persekutuan atau kamu mau nambah modal persekutuan, kan malah aneh kalau gitu. Kecuali kalau misal di bagian awal, emang di awal kita tuh udah bersedia bagi-bagi persekutuannya dalam bentuk aset. Karena kita bagi-bagi dalam bentuk aset, meskipun capital kita hasilnya negatif, maka kita bisa didapatkan dari hasil itunya, dari duit hasil apa sih ini namanya, pembagian aset. Gitu sih menurutku sih. Terus ada ya, tapi kalau misal ada tambahan dari teman-teman bisa ya, soalnya kebetulan aku juga belum dapat tragedi kayak gitu. Kalau misal sebelum mau dibubarin malah beli barang-barang, itu kebetulan aku belum dapat macam hal seperti itu. Terus ada pertanyaan, kalau bayar pakai aset pribadi pun tetap memperhatikan net asset partner yang kapitalnya minus itu kan ya. Kalau misal di modul itu tuh kita mendahulukan yang net aset pribadinya itu minus. Itu biasanya didahulukan dulu. Kayak misal di modul bisa dibaca, di situ ada di modul itu ada 2 orang yang posisinya negatif kalau nggak salah. Ada 2 orang posisi negatif. Terus waktu ngecek ke aset pribadi masing-masing, ternyata tuh net asetnya tuh lebih kecil daripada net aset pribadinya, meskipun positif, tapi itu nggak cukup untuk menutup kedebitan yang di persekutuan. Nah, jadinya itu yang bakal didahulukan untuk ditanggung bareng-bareng. Kalau di modul gitu. Terus berikutnya, berarti misal di cash distribution menyesuaikan saldo kapital ya. Soalnya kalau pakai proporsi takutnya kapital akhirnya bakal nggak sama. Berarti di akhir likuidasi pasti nilainya 0 semua kan ya. Setauku kesimpulannya gitu. Kalau sudah likuidasi nilainya 0 semua. Maksudnya itu kan udah dibubarin. Udah dibubarin ya berarti ya udah nggak ada kepentingan di persekutuan itu. Udah nggak ada hal yang mengikat masing-masing anggota. Jadi nilainya 0 semua. Gitu sih menurutku sih. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nambahin, kalau enggak mungkin bisa kita lanjut. Bentar ya teman-teman, aku tinggal bentar. Teman-teman bisa bernafas dulu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Berikutnya kita lanjut ke save payment. Nah, di save payment ini aku mencoba membuat soal tapi hasilnya sangat aneh sekali. Nah, mari kita bahas. Jadi di save payment ini kita tuh akan membagikan mengira-ngira loss. Nah, kita tuh bakal mengira-ngira loss atas non cash. Jadi itu kayak save payment tuh kita mengantisipasi banget. Kita tuh mengantisipasi banget bakal terjadinya kerugian atas non cash aset kita. Nah, oke, mari kita coba lihat.
Jadi di sini tahap yang aku buat pertama itu kita membuat schedule-nya. Aku nggak tahu sih ini namanya apa ya. Aku mikirnya itu schedule save payment. Schedule save payment. Nah, habis kita menganu schedule cash payment, kita akan mengalokasikan rugi all non cash aset. Nah, kemudian kita akan mengalokasikan rugi dari semua non cash aset. Terus yang ketiga kita mengalokasikan yang paling rugi. Yang paling rugi dulu. Terus yang keempat mengalokasikan yang rugi kedua. Terus yang terakhir baru kita mengapa ya ini namanya terakhir ya? Ya pokoknya sama aja lah mengalokasikan atau mendistribusikan ke yang paling kuat. Nah oke, pertama kita udah bikin schedule save payment-nya. Terus yang kedua kita lihat possible dari kok hilang. Possible dari loss-nya. Nah, non-cash asetnya berarti kita kurangkan dari cash dan loan due from C 30.000. Nah, kayak ini tadi kan ini yang due from C yang di pokoknya tuh karena si C. Nah, karena gitu ini bisa kita offsetkan. Jadinya 140.000 sama 30.000 kan 170.000. Habis itu non cash asetnya ini asumsinya udah di itu ya guys ya. Yang C udah di offsetkan. Loan due from-nya udah di offset. Udah di offset. Jadinya ini hilang. Terus cash-nya 140.000. Jadinya non cash-nya tinggal 530 sama 230. Ketemu 1030. Dianggapnya itu loss semua. Nah, di sini kan ada 160 karena tadi udah di offsetkan. Terus berikutnya ini tulisannya equity ya, bukan capital tapi equity. Terus berikutnya yang D equity-nya ada berapa equity-nya? 120.000 ditambah 320, 440. Terus yang E 410.000. Terus loss-nya kita bagi-bagi sesuai dengan persentase kepemilikan, yaitu 20%, 30%, sama 50%. Ketemunya 206, 309, sama 515. Nah, di sini aku ketemu kasus yang beda sama di modul. Kalau di modul biasanya tuh yang negatif cuma satu. Nah, kebetulan ini aku membuat soal sendiri hasilnya aneh. Hasilnya negatifnya 2, malah kemarin waktu awal bikin hasilnya negatif semua. Jadi aku rada-rada kaget gitu kan. Soalnya benar-benar ini kasus beda, di modul nggak ada. Terus setelah aku baca-baca di modul, ternyata yang dialokasikan dulu tuh yang paling negatif, yang benar-benar utangnya tuh paling banyak gitu. Nah, jadinya di sini aku mengalokasikan yang E dulu, yang ruginya debitnya tuh paling banyak, yaitu 105. Jadi 105 ini dialokasikan. 100% dihapuskan 105. Terus 63% ini dari 3 per 5 atau 30% per 50% dikali 105.000 ketemu 63. Itu buat D. Terus yang buat C 20% per 50% atau jadinya 2 per 5 dikali 105 ketemunya 42. Terus saldo negatifnya jadi 88.000. Terus yang ini 68.000. Nah, di sini kan si 88
ini kan harus negatifnya kan harus dialokasikan. Nah, ini tuh aku mengasumsikan si itu punyanya siapa, si C. Si C itu kena bencana. Jadinya nggak punya harta tersisa. Nah, jadinya nggak punya harta tersisa. Jadi 80 pokoknya yang C sama E. C sama E. Itu misal kena bencana, jadinya nggak punya harta tersisa. Nah, terus 88.000 ini aku alokasikan semuanya buat D minus 88.000. Jadinya nanti pada akhir pada ketika likuidasi itu si D bakal bayarin 20.000 itu terlebih dahulu. Jadinya nanti di sini si D bakal nyetor duit ke ke persekutuan sebesar 20.000. Endingnya gitu. Kalau misal safe payment yang berdasarkan kasus anehku ini. Nah, karena ini kasusnya rada-rada aneh gimana gitu, mungkin teman-teman ada yang mau mengoreksinya. Bentar ya, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, itu si loan C-nya. Bentar ya teman-teman ya. Bentar teman-teman, tadi ada drama dikit. Nah, tadi yang ini ya, yang pertanyaan loan due from C itu kan posisinya emang di aset. Terus karena di sini diasumsikan itu di offset, jadinya tuh kayak udah dihapuskan ke capitalnya si C gitu. Makanya di sini jadinya hilang dan nggak diperhitungkan di non cash aset. Dan menyebabkan equity C-nya juga berkurang sebesar 190.000 dikurang 30.000 gitu. Jadi posisinya emang di aset tapi karena di offsetkan. Terus berikutnya ada pertanyaan lain. Terus ada pertanyaan, kan di saldo di cash distribution kan saldo akhirnya 0. Kalau misal ada net asset partner yang nilainya di bawah debit balance-nya, berarti dia bayar sesuai net asetnya dulu baru sisanya ditanggung partner lain. Jadi kalau misal si yang partner yang capitalnya itu debit, tapi dia masih ada kemampuan meskipun itu barang sedikit untuk untuk menutup kedebitan capitalnya itu, maka dia akan menyetorkannya dulu. Baru kalau misal masih ada sisa dan nggak bisa menutup debit semua, itu baru dibantu sama partner yang lain. Gitu. Maksudnya kalau misal masih punya kekuatan untuk menutup kedebitan, ya dilakukan. Jangan langsung pasrah. Maksudnya aku juga nggak mau sih kalau misal partnerku dia punya kemampuan untuk membayar debit meskipun sedikit, tapi malah aku yang harus nanggung semuanya, juga aku nggak mau sih. Terus itu mau nanya itu di equity kenapa 440? Itu di equity-nya 440 soalnya di equity 440 itu dari 320 capital ditambah 120 loan from D-nya. Jadinya equity-nya sebesar 440. Maksudnya ini si yang memilikinya tuh sama-sama si D. Terus berikutnya possible asset 1030 ya.
1030 itu 1200 dikurang cash-nya 140 sama dikurang offset-nya sebesar 30. Hasilnya 1030. Itu possible loss atas asetnya. Gitu sih. Itu untuk safe payment versi anehku ya teman-teman ya. Sebenarnya tuh ini bisa ini ya yang meragukan tuh yang di bagian akhir ini. Yang rada meragukan itu di bagian aneh ini. Kalau di sini kan tadi kan seperti yang aku bilang, aku asumsiin tuh ini yang si C sama E-nya kena bencana, jadinya benar-benar nggak punya harta, makanya dikasihkan ke D semua. Tapi bisa juga terjadi di sini menanggungnya sebesar 68.000, terus di sininya nanti ada sisa sebesar kan 68.000 udah ditanggung 68. Di sini juga ditanggung 68. Jadi ada sisa 20.000. Bisa aja jadinya yang C yang nambah 20.000 atau D yang nambahin 20.000. Tergantung proses pengerjaannya nanti gimana. Mau yang ini atau yang ini. Nah, terus ini sebelum safe payment itu nggak bayar utang piutang dulu. Bentar. Aku safe payment kok rada lupa ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa dikoreksi. Bisa koreksi kok, benar-benar kita belajar bareng-bareng. Soalnya kebetulan juga aku sedikit rada lupa-lupa. Jadi teman-teman bisa menambahkan kalau misal ada yang aneh-aneh. Kalau untuk pertanyaan tadi yang nggak bayar utang piutang dulu, menurutku ya emang belum ya. Soalnya bayar piutang kan kalau emang benar-benar udah jadi. Nah, safe payment ini kan kayak dia tuh membantu schedule-nya gitu. Terus bentar. Mataku nggak terlalu kelihatan tulisannya. Penggunaan safe payment tiap ada likuidasi atau gimana? Nah, untuk penggunaan safe payment itu bisa tiap ada likuidasi ya. Oh sih ya, emang ini safe payment buat likuidasi, jadi ya digunakannya saat likuidasi. Terus maksudku koreksi nama akunnya di aset itu loan to bukan loan from. Oh alah. Oh iya, oh bener. Bentar ya, bisa dikoreksi itu bisa ini bisa di apa? Ini tuh aku mau nulis do tuh kok jadi do from sih? Udah biarin. Pokoknya ini intinya tentang aset ya. Jadi itu diakibatkan C maksudku gitu. Terus yang 68.000 ini, oke, yang 68.000 ini maksudku gini ya. Jadi kan si tadi di sini aku tandain pakai warna biru. Nah, si C kan dia kan ada kerugian di debit, dia ada debit sebesar 88.000. Tapi di equity-nya dia cuma ada 68.000. Nah, terus aku ngasih alternatif yang bawah sini hijau. Alternatif yang bawah. Karena dia cuma punya 68.000, ya berarti si D cuma bisa nanggung kerugian si C sebesar 68.000. Makanya di sini dia dikurangkan 68.000. Di sini dia sudah ditambahkan dari D sebesar 68.000. Nah, kemudian ada sisa 20.000 itu tanggungannya si C. Berarti nanti si C yang bakal usaha sampai jungkir balik buat nambahin 20.000 ini yang di sini. Tapi kalau misal kasusnya pakai yang di kuning-kuning ini, yang kasus kuning, di sini tuh si D dia udah bersedia nanggung semua kerugiannya. Jadinya di sini 88.000 ditanggung semua sama si D. Nah, meskipun si D-nya dia cuma punya 68.000 kapitalnya, dan menyebabkan dia harus nomboki sebesar 20.000,
tapi dia udah bersedia gitu. Jadi si D sudah bersedia buat nambahin ini sebesar 20.000 ini. Gitu sih. Nanti akan ada cash pada D capital 20.000. Itu sih teman-teman yang dari pendapatku. Terus kemudian di sini kalau di capital udah ada proporsi laba rugi untuk perhitungan distribusi ke partner. Apakah selanjutnya nggak usah pakai save payment, tapi langsung dibagi sesuai proporsi aja? Jadi kalau misal save payment di sini kan dia kan buat fungsinya tuh mengira-ngira adanya loss atas semua non cashnya. Tapi kalau misal dia udah pede banget, kayak ini cashnya bakal banjir, tetap banjir, ini udah siap di ngano, nggak mungkin bakal terjadi kemungkinan loss nambah-nambahin seperti ini, semua udah bakal dapat terdistribusi cash. Dan waktu prakteknya, waktu membuat schedule-nya ternyata emang beneran kejadian gitu, ya berarti langsung sesuai dengan proporsi aja, nggak apa-apa. Nah, nanti bisa ada itu di contoh installment, kayaknya ada deh. Oke. Berarti lanjut dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke installment. Atau masih ada lagi? Nah, itu. Nah, yang di sini 20.000 ini ya. Yang 20.000 kenapa bisa si D yang nanggung? Nah, itu nanti bisa tergantung kalimat di soalnya ya. Kalau di sini tuh kalimat soalnya yang aku bikin di sini tuh karena C sama E kena bencana alam. Jadinya benar-benar D udah siap nanggung gitu. Jadinya di sini udah siap nanggung 20.000-nya. Ini 20.000-nya udah siap nanggung. Gitu sih. Tapi nanti benar-benar menyesuaikan soalnya ya. Emang beneran D itu mau nanggung atau enggak. Oke, nafas dulu. Terus ini juga ya guys ya, fungsinya save payment tuh kan biasanya terjadi di bagian installment yang bertahap-tahap itu, yang prosesnya lama. Nah, emang nyatanya ya itu save payment kan ini kan buat mengantisipasi gitu kan. Ya cocok banget dipakai buat yang proses likuidasinya tuh lama, ya nggak langsung jadi satu waktu likuidasi gitu. Tapi buat yang bertahap sampai kadang berbulan-bulan atau berbulan-bulan. Nah, itu kebanyakan pakai save payment. Oke, lanjut dulu ya, kita ke installment. Nah, di installment ini juga aku udah bikin soal yang mungkin rada cacat juga, mohon maaf. Nanti kalau misal ada yang dikoreksi bisa langsung bilang ya teman-teman ya. Apalagi karena installment ini kemarin stepnya banyak, jadinya mungkin bakal ada kesalahan perhitungan. Apalagi untuk aku yang nggak kadang sih, emang sering nggak teliti, kemungkinan besar bakal ada salah perhitungan. Jadi teman-teman mohon bantuannya untuk mengoreksinya juga ya teman-teman ya. Oke, jadi yang installment itu tuh artinya bertahap. Installment itu bertahap ya. Jadi ketika akan melakukan likuidasi itu tuh nggak langsung sekali jadi dalam satu periode atau dalam satu bulan. Misal di likuidasi Januari ya Januari itu selesai, nggak gitu. Tapi kalau installment itu bertahap, bisa sampai Januari, Februari, Maret atau April atau Mei.
Pokoknya sampai benar-benar likuidasinya tuh sampai akhir gitu. Oke. Sekarang kita langsung lanjut ke proses likuidasinya. Untuk proses likuidasinya itu gabungan antara safe payment sama likuidasi yang tadi. Jadi pertama kita lihat aset, liabilities, dan equity dari persekutuan yang ada. Biasa kita pertama bikin schedule tadi, schedule likuidasi. Beginning balance-nya kita copy paste dari atas ini 240, 1160 berarti 1400 dikurang 240 liabilities-nya. Nah, di sini kan liabilities-nya aku gabungkan padahal di sini ada account payable sama notes payable 300 sama 200. Tapi karena itu dua-duanya ke pihak eksternal, aku gabungin aja 500. Terus berikutnya ada X loan atau loan from X sebesar 20.000, terus X capital ya capital Z capital 340 sama 200. Kepemilikan. Pembagian hasilnya 50%, 30% sama 20%. Oke, pertama kita lihat transaksi yang ada di samping. Transaksi yang pertama, Januari 2020. Nah, loan to Z di offset dengan saldo modalnya. Oke, pertama kita offset loan to Z. Nah, loan to Z, dia kan posisinya kan non cash asset. Berarti di sini minus 40.000, dia di offset dengan capitalnya Z, ya berarti sama Z, sebesar minus 40.000 di Z. Terus lanjut, piutang yang dapat ditagih 250.000. Berarti ada collection of AR 250.000. Cashnya nambah 250, ini minus 250. Terus berikutnya ada inventory yang harga perolehannya 180.000, dijual dengan harga 220. Berarti kita dapat cash dari hasil penjualan inventory sebesar 220, non cashnya berkurang 180.000. Nah, selisihnya keuntungannya kita bagikan ke X, Y, Z capital sebesar persentase kepemilikan. Di sini berarti 40.000 tadi selisihnya 40.000 dikali 50% ketemu 20.000. Terus yang Y dapat 12.000, yang Z dapat 8.000. Terus berikutnya equipment dengan harga perolehan, bukan harga perolehan sih sebenarnya sih, tapi nilai bukunya. Dengan nilai buku 80.000 dijual seharga 60.000. Berarti kita dapat cash 60.000, ininya dapat 80, dikurang 80.000. Nah, selisihnya kerugiannya berarti kan rugi 20.000, bagi rata ke X, Y, Z capital. Ini 50% berarti 10.000, ini 30% 6.000, ini 20% 4.000. Setelah itu kas bisa didistribusikan. Nah, karena sudah siap berarti transaksinya sudah dialokasikan semua. Maka akan ketemu pre-distribution balance atau pre-liquid balance. Ini sesuka teman-teman lah. Aku bikin istilah yang berbeda. Soalnya kemarin tiba-tiba di otakku malah adanya tulisannya liquid-liquid, ya udahlah aku nulisnya pre-liquid balance. Jadi cashnya ditambahin kayak tadi yang di awal, beginning ditambah semua transaksi, ketemu 770. Terus yang non cash juga 1160 ditambah atau kurang hasil transaksi, ketemu 610. Nah, ini kan kayak tadi kan, nggak langsung habis waktu likuidasi, masih ada, berarti nggak jadi bubar, berarti masih dilanjutkan ke tahap berikutnya, likuidasinya belum selesai. Terus masih ada utang 500.000, X-loan-nya 20.000, X capital ya capital Z capital ditambahkan dari hasil setelah transaksi. Tuing ketemu 350, 346 sama 164. Habis itu ada ini tadi dibilang kas siap didistribusikan. Nah, sebelum kita mendistribusikan ke cash,
kita masuk ke sini. Schedule save payment. Nah, ini di sini fungsinya schedule save payment, yaitu untuk likuidasi bertahap. Kayak tadi kita bikinnya ada possible loss, terus X equity, Y equity, Z equity. Terus kita lihat 350, 346, 164. Kita lihat dari mana, padahal saldo awalnya kok bukan segitu, tapi kok tiba-tiba berubah jadi segitu. Nah, beginning balance-nya ini didapat dari pre-liquid balance. Didapat dari pre-liquid balance, yaitu 350, 346, sama 164. Terus, possible loss on non-cash-nya juga dari pre-liquid balance-nya, yaitu sebesar 610.000. 610.000. Nah, ini kan kita anggap possible loss-nya 690. Terus kita alokasikan X 50%, terus tadi Y 30%, yang Z 20%. Ketemu hasilnya 305.183 sama 122.000. Habis itu equity-nya berarti tinggal ditambahkan atau dikurangkan. 350 dikurang 305 ketemu 45. 346 dikurang 183 ketemu 163. 164 dikurang 122 ketemu 42. Habis itu ada kontingensi sebesar 20.000. Nah, di sini kan ada kan semua uang kas kecuali 20.000 untuk kemungkinan kontingensi. Nah, di situ kan ada kontingensi. Kok akan didistribusikan? Tidak. Nah, di sini 20.000 dari cash itu bakal disimpan. Karena 20.000 bakal disimpan, jadinya di sini ada possible loss on kontingensinya sebesar 20.000. Kita bagi rata ke X, Y, dan Z equity. 50% dikali 20.000 ketemu 10.000. Ini 30%, ini 20%. Habis itu kita tambahin semuanya. Di sini jadinya cash siap dibagi. Bulan Januari. Cash siap dibagi bulan Januarinya sebesar 35.157 sama 38. Masukkan ke cash distribution sini 35.157 sama 38. Kemudian balance 1 Februari 2020 atau akhir Januari sebesar ininya 20. Oh, ini ada payment to creditor kelewatan. Seperti biasa ya, payment to creditornya ya, yang liabilities-nya sama X loan-nya. 520. 20.000. Nah, ini ya, benar-benar ini jangan sampai kelewatan. Nah, terus cash distribusinya kita bagikan sebesar angka di sini. 35.157 sama 38. Oke. Ketemu saldo akhirnya di sini 20, 6110, 315, 189 sama 126. Habis itu kita lanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Oke, kita next dulu. Di bulan-bulan berikutnya juga sama. Ada transaksi di bulan Februari 2020. Terus ada Februari 2020. Oke, terus berikutnya. Seperti kayak tadi ya, ini kita copy paste yang statement di bulan Januari. Kita copy paste ke bawah. Ketemu ini udah aku biru-biru. Balance beginning yang Februari. Sesuai dengan tadi yang paling bawah di atas ini. Nah, sama kayak gini. Sama persis. Oke. Terus berikutnya. Ada transaksi apa? Ada sell inventory.
Sama, kita masukkan semua transaksi yang ada di sini ke dalam tabel. Sel inventory-nya 160, berarti karena itu sisa, berarti ya tadi, sisa tadi. Inventory-nya berapa sisanya? Yaitu sisanya 220. Bisa dilihat di saldo awal dikurang dengan yang dijual tadi. Nah, di sini kan saldo awalnya 400, dijual 180, sisa 220. Berarti benar, 220. Nah, terus tinggal dimasukkan seperti tadi yang bagian atas. Pokoknya lanjut sampai selesai di bulan Maret dan April. Nah, itu akan terjadi selama 4 bulan di bulan April. Teman-teman, karena ini banyak, mau langsung di bulan skip ke bulan Aprilnya atau mau dibahas dari bulan Februari dan Maret? Soalnya ya mirip-mirip sih. Mirip-mirip sama bulan Januari tadi. Benar-benar semua transaksi dimasukkan dulu, terus bikin check payment. Itu sama, bulan Februari sama bulan Maret sama, sampai bulan April itu sama. Bedanya itu cuma satu. Bedanya itu di bagian cash distribution di sini. Dia kontingensinya udah nggak ada, tapi benar-benar ikut dibagikan semua. Soalnya itu udah likuidasi tahap akhir. Gitu. Nah, kan ini kan udah misal ditemukan kan tadi kan saldo di awal April. Kan kontingensinya dia 20.000. Terus non cashnya 170. Terus capitalnya tinggal 95, 57 sama 38. Sekarang kita lihat transaksinya, tanah dijual seharga 170. Nah, berarti sell online 170, lainnya nilainya 140. Bisa dilihat di saldo awal periode 140.000. Keuntungannya kita bagi 30.000, kita bagi rata 15.000, 9.000 sama 6.000. Kemudian ada sisa piutang dihapuskan. Nah, sisanya ada 30.000, kita hapuskan. Berarti non cashnya dikurang 30.000, langsung nguranginya ke capital. Langsung ngurangi ke capital 15.000, 9.000 sama 6.000. Terus berikutnya ada selesai kan, tinggal didistribusikan. Udah ketemu pre-liquid balance-nya 20 tambah 170 sebesar 190. Ininya habis. Nah, yang ini 95, 57 sama 38. Nah, tinggal dibagikan sesuai dengan capital yang ada 95, 57 dan 38. Nah, hal yang harus diperhatikan ini. Sini sama sini, cash yang ada sama capitalnya yang dibagikan harus balance. Itu yang paling penting. Oke, itu ya untuk installment. Terus, bentar, ada pertanyaan. Terus ada ini pertanyaan. Tadi kan yang liabilities ada notes payable sama account payable. Apakah ada yang harus didahulukan untuk dilunasi? Nah, kalau masalah didahulukan untuk dilunasi, kalau misal tadi kan aku nggak ngasih tanggal jatuh tempo kan, jadi diasumsikan ya jatuh temponya sama di bulan Januari itu. Karena itu sama-sama jatuh di bulan Januari, ya itu berarti sama aja prioritasnya. Gitu sih menurutku sih. Tapi kalau misal ada yang diprioritaskan, biasanya akan diketahui di soalnya. Soalnya kalau itu kan biasanya masalah prioritas atau tidak prioritaskan hasil dari perundingan dan kesepakatan antara si kreditor sama para partner di persekutuan itu. Gitu. Itu sih untuk installment sih. Kombinasi antara likuidasi sama safe payment. Jadinya ada di installment. Gitu. Terus untuk berikutnya untuk jurnalnya. Jurnal, kita balik ke Januari dulu. Jurnal installment.
Nah, nggak bisa diklik. Nah, jurnal installment di sini aku cuma bikin 2 periode ya. Oh, terus ada pertanyaan itu di bulan terakhir kalau semua aset udah terjual nggak perlu bikin save payment kan? Nggak perlu bikin save payment. Soalnya benar-benar kita udah nggak punya aset apa-apa, kayak udah jadi cash semua. Karena bentuknya tinggal cash sama capital, berarti udah siap untuk didistribusikan. Jadi save payment udah nggak perlu. Oke, sekarang tinggal kita lihat jurnalnya. Nah, di sini aku cuma buat 2 periode. Periode yang Januari sama periode yang Maret. Untuk periode setelahnya bisa teman-teman yang bikin buat latihan juga. Dan kalau mau juga buat ngoreksi yang aku ngasih jawaban ini, nanti aku share ke teman-teman. Oh, ada pertanyaan, save payment itu apa sih? Save payment. Save payment itu ini ya, mengira-ngira loss untuk akun non-cash. Nah, jadi kayak apa sih save payment itu bahasanya gimana ya? Dia tuh kayak schedule untuk menganalisis kira-kira tuh kemungkinan terburuknya saat likuidasi gimana. Kalau misal seluruh non cash asetnya posisinya itu loss. Nah, itu save payment. Gitu sih setauku, dan di modul juga seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin untuk pengertian terkait save payment sendiri. Kalau di modul seperti itu sih yang aku ambil kesimpulannya. Dia schedule yang digunakan untuk menganalisis kalau misal akan terjadi kerugian untuk semua non cash asetnya. Jadi kalau misal sama sekali nggak terjual, benar-benar rugi semua, itu membuat save payment untuk melihat kemungkinan terburuk. Setahu aku gitu sih. Tapi teman-teman bisa menambahkan. Untuk jurnal juga seperti tadi ya teman-teman ya, nggak ada yang beda, semuanya benar-benar mirip sama yang tadi udah disinggung di awal, nggak ada perbedaan banget. Paling ada beberapa kasus yang beda yang di sini. Nah, di sini kan ada X, Y, Z pada liability. Soalnya yang di bulan Februari tadi itu tuh ada ditemukan. Nah, di sini tuh ada utang yang ditemukan sebesar 10.000. Nah, utang kan ditemukan 10.000 karena utang apa itu nggak tahu, tulis aja liability sebesar 10.000. Terus dibagi rata sesuai dengan proyeksi persentase pembagiannya. 50%, 30% sama 20%. Ketemu 5.000, 3.000 sama 2.000. Nah, terus yang ini waktu dibayarkan liability pada cash sebesar 10.000. Udah sih, kalau sisanya itu sama persis kayak yang tadi. Cuma menjurnal di statement of liquidation. Liquid itu pakai Q atau K ya? Pakai Q aja lah, nggak apa-apa. Menjurnal di statement of liquid yang transaksi-transaksi di situ. Gitu sih. Ini bisa teman-teman nanti bisa dipakai buat latihan juga. Pokoknya sama persis. Oke, lanjut dulu ya teman-teman ya. Yang terakhir itu di bagian cash distribution plan. Tapi sebelum itu teman-teman bisa nafas dulu, nggak apa-apa. Aku juga mau nafas dulu. Nah, oke, lanjut ke cash distribution plan. Nah, yang di sini benar-benar aku butuh bantuan dari teman-teman semuanya ya. Soalnya jujur di bagian materi ini aku yang paling agak aneh. Yang kayak
kurang sreg dan kurang paham banget itu di bagian cash distribution plan. Nanti kalau misal ada kesalahan, teman-teman bisa ngoreksi. Oh, ada pertanyaan, kalau misal simple liquidation perlu bikin segmen atau enggak? Kalau simple liquidation karena itu sudah selesai, benar-benar selesai di satu periode, enggak usah. Soalnya kan ujung-ujungnya kalau yang simple liquidation kan sudah satu periode dan pada akhirnya enggak bakal ada non cash asset yang tersisa, semuanya bakal jadi cash. Makanya enggak perlu bikin segment gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke cash distribution plan. Nah, di cash distribution plan itu ada beberapa tahap. Sebenarnya tahap pertama itu ya tadi yang mengalokasikan transaksi. Nah, tapi di sini ya alokasikan transaksi karena udah di awal tadi, jadi nggak aku tulis di tahap cash distribution. Jadi di cash distribution itu ada pembuatan ranking, terus absorption dari loss-nya, baru cash distribution plan. Itu tahapannya. Oke, seperti biasa. Kita pertama mengalokasikan semua transaksi-transaksi yang ada di atas ini. Semua transaksi yang ada di atas ke dalam schedule dari likuidasi. Kita bikin beginningnya tadi kayak biasa 140, 1060, 160 bla 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 bla. Itu copy paste dari saldo yang ada di neracanya. Kemudian kita lihat di sini ada transaksi collection of AR, sell on inventory dan sell on land. Terus ada yang loan due from C di offset dengan akun modalnya. Itu yang tadi ya, yang loan diakibatkan oleh C. Nah, ini di offset. Kayak biasa tadi dialokasikan masing-masing. Kalau misal ada rugi atau untung, dialokasikan ke masing-masing capital. Setelah itu ketemu yang pre-distribution balance atau pre-liquidation balance. 1.250.000 itu dari cash-nya. Non cash-nya akibat transaksi ini jadinya habis. Liabilities-nya 160, loan-nya 120. Nah, terus ini ada 176, 344 sama 450. Kemudian kita masukkan ke pembuatan rankingnya. Nah, equity-nya di sini CDE itu sesuai dengan pre-liquid balance. Sesuai dengan pre-liquid balance, yaitu sebesar 176, 344.000 sama 450.000. Terus rasionya 20%, 30% sama 50%. Tinggal kita lihat potential loss-nya itu tinggal 176 dibagi 20%, ketemu 880. 344 dibagi 30%, ketemu 1146, terus 450 dibagi 50%, ketemu 900.000. Kita ranking dari yang paling kecil. Paling kecil berarti 880. Ranking 1, terus ini 2, yang berikutnya ini 3. Nah, setelah pembuatan ranking itu, kita masuk ke yang pengabsorban loss-nya. Pengabsorban loss itu atas equity-nya. Atas equity. Nah, jadi di sini cuma ada akun CDE, cuma ada equity-nya, yaitu 176, 344 sama 450. Sama ada ini totalnya jadinya 970. Pertama, kita absorb atau kita serap misal kerugiannya itu dari yang ranking 1. Yang ranking 1 itu C. Berarti kita hapuskan semua 176.000. Terus D itu ngabsorb berapa sih D? D berarti ngabsorb nyerap 30, kan dibandinginnya sama ini kan, D sama E kan. Jadinya di sini 3/8 dikali 176.000, ketemu D dapat bagian 66.000. Terus yang E dapat bagian 3/8
Nah, 5/8 deh, 50%. 50% per ini total 80% dikali 176. Ketemu 110. Habis itu ketemu balance setelah nyerot C. Setelah nyerot C, balance D jadi 278, balance E jadi 340. Nah, setelah itu saatnya nyerot yang nomor 2, ranking 2. Di sini berarti ini yang E kita serot semua. Terus yang di sini yang 204.000 itu berarti dia cuma nyerot dia cuma nyerot dari 30% per 50% dikali 340 ribunya. Ketemu 204.000. Dia kan cuma dapat jatah 30%-nya kan. Jadi 30 per 50 dikali 340. Udah nggak per 8 lagi, soalnya emang tinggal dia sendirian. Ketemu 204. Nah, balance-nya tinggal dikurangkan. Jadi ketemu 74.000. Nah, jadi setelah ketemu penyerapan ini, kita udah lihat siapa sih yang pantas untuk dikasih cash terlebih dahulu. Kita masuk ke cash distribution plan. Di cash distribution plan, kita nulis balance awal cash. Berapa balance awal cash? Balance awal cash tadi yang di pre-liquid balance ada 1.250.000. Kita tulis di sini 1.250.000. Terus ada liabilities, ada loan, ada CDE, ini equity, capitalnya. Pertama, akun payable-nya. Biasa kan kita bayar utang dulu. Akun payable sebesar ini 160.000. Kita bayarkan sebesar 160.000, berarti 100%-nya dibayarkan. Setelah itu kita membayarkan loan from D sebesar 120.000. 120.000 berarti 100%. Habis itu ini kita ngasih duit 74.000 si D. Dia kan yang positif dulu kan, yang dikasih duit kan. D dapat 74.000 berarti ini 100%-nya, ini 100%. 74.000. Ini 100%-nya ya, 100%-nya 74. Habis itu atasnya 544.000 untuk E dan D. Untuk E dan D. Nah, dia dapat 37,5%. Itu dari mana sih? Itu dari 204.000. Kan dia dapatnya 204.000 kan? 204.000 dibagi 544 ketemu 37,5. Terus ini 340, ini 62,5, itu 340 dibagi 544 ketemu 62,5. Habis itu yang terakhir itu saatnya nyerot yang punyanya C sebesar 352.000. Ini pertama buat C sebesar 176.000 tadi. Berarti 176 dibagi 352 ketemu 50%. Habis itu ini 66.000. 66.000 dibagi 352 ketemu 18,75. Yang terakhir yang E 110.000 dibagi 352 ketemu 31,25%. Nah, ini di total harusnya 1250. 352 tambah 344 tambah 74 tambah ini tambah ini. Hasilnya 1250. Begitu teman-teman untuk cash distribution plan. Terus ada pertanyaan. Yang di bagian tadi, yang bagian ditemukan utang ya di installment. Kenapa utangnya dibagi ke capital? Kalau cash pada AP langsung bisa apa enggak? Oh, kenapa pertama dia di capital dulu, enggak langsung cash pada AP? Kalau misal dia cash pada AP, kan dia kan mana sih tadi jurnal ya?
Yang ini, liability sama ini. Cash pada AP. Itu bisa menyesuaikan ya. Gimana teman-teman, ada yang mau menjawabnya? Apakah ini bisa dirubah kalau misal cash pada liabilities aja? Kenapa gitu nggak boleh? Sebenarnya jawabannya nggak boleh karena dia akan menemukan. Nah, dia tuh kayak cuma menemukan ada utang gitu loh, tapi dia nggak menerima cash. Makanya dia nggak boleh masuk ke cash gitu. Jadi cashnya kan jumlahnya tetap tadi di awal. Berarti kan secara otomatis utang yang baru ditemukan itu tuh sebenarnya udah ada di itu, saldo kasnya udah ada, tapi cuma belum dicatat aja. Makanya di sini nggak pada cash, tapi pada XYZ capital gitu. Bukan cash pada AP. Gitu sih. Terus ini, kalau misal simple liquidation, perlu bikin check payment apa enggak? Kalau simple liquidation, karena itu cuma satu tahap, dan diasumsikan, diasumsikan bakal selesai saat itu juga, menurutku nggak usah sih. Nggak usah bikin check payment sih. Terus pembuatan ranking bukan pakai balance awal banget ya. Enggak, pembuatan rankingnya pakai pre-liquid balance. Soalnya kan pembuatan ranking ini, dia kan ranking sebelum akan dilikuidasi. Pas banget dia bakal likuidasi, sedangkan transaksinya itu transaksi sebelum likuidasi gitu. Jadi tetap dilakukan alokasi transaksi dulu, soalnya transaksinya dilakukan sebelum likuidasi. Begitu sih. Makanya saldo yang di sini menggunakan saldo pre-likuidasi semua. Gitu. Soalnya transaksinya itu dilakukan sebelum akan dilakukan pembubaran atau likuidasi. Begitu teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan lain atau mau ada yang dikomentari, bisa dikoreksi kok beneran. Itu sih materinya udah selesai sampai cash distribution balance. Oh, terus masalah yang 20.000 tadi ya, yang ada kontingensi. Kalau misal nggak ditulis kontingensi, itu ditulisnya apa? Itu ditulisnya terserah kita ya. Terserah kita buat apa. Ya bisa ditulis aja buat tabungan atau buat apa, itu bisa. Terus ada pertanyaan, itu tadi saldo 1250 itu dari mana? Saldo 1250 itu saldo ini ya, saldo pre-liquid balance-nya cash. 1250. Soalnya kan itu kan cash distribution. Karena cash distribution berarti saldonya ya ini saldo cash. Saldo cash yang pre-liquidation. Ini 1250. Kalau kontingensi kan absorption loss on contingencies, berarti asumsi. Iya, kalau contingencies, kalau misal contingencies pakainya contingencies. Kalau misal bukan, itu pakai asumsi kita. Terus pembagian yang sisa kas di CDP, kenapa nggak pakai sharing profit ratio? Soalnya di sini kan dia kayak mirip-mirip gabungan dari check payment gitu. Jadi emang tidak sesuai dengan rasionya terkadang begitu. Gitu sih. Soalnya ada drama-drama dulu yang di atas ini. Karena ini nggak dibagi benar-benar bareng, tapi dibaginya bertahap, jadinya ya tidak sesuai rasio gitu. Gitu sih teman-teman. Tapi kalau misal itu dibaginya distribusinya bareng, benar-benar bareng, kan pada akhirnya ini 176, 344 sama 450. Nah, itu kalau misal dipresentasekan, hasilnya tetap sesuai sharing profit. Ini misal ini di total, ini di total, hasilnya sesuai sharing profit kok. CDP itu metode lain dari installment ya. Kalau di modul sih CDP itu ya metode penggantinya check payment. CDP itu metode penggantinya check payment.
Gitu sih. Tapi belum tahu prakteknya itu seperti apa, kalau di installment itu belum paham. Tapi kalau setahu aku CDP itu penggantinya check payment. Soalnya kalau misal di modul itu tulisannya kalau misal non cash-nya itu ada banyak banget, nanti jadinya pusing. Katanya sih gitu sih. Tapi kebetulan di kelasku belum ada pembuatan soal installment dan kombinasi CDP, jadi belum terlalu tahu. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Itu sih teman-teman, paling materinya udah selesai dari yang simple sampai cash distribution plan. Mungkin ada koreksi atau ada pertanyaan? Sudah selesai soalnya materinya. Atau udah cukup? Cukup lah ya, udah cukup ya. Ntar ini juga nanti jawaban ini dan latihan soalnya aku share ke grup, jadi teman-teman bisa mendownloadnya dan juga bisa mengoreksinya ya. Itu sih paling yang bisa aku sharing ke teman-teman. Gimana Alif? Iya, Ham. Suara aku kedengeran? Kedengeran. Paling udah sih Liv, mungkin cukup. Ya. Cukup ya teman-temannya. Nggak ada lagi yang ditanyakan. Udah ya.